Jadi yang dimaksud dengan zuhud, tidak terikat hati dengan dunia. Bukan tidak butuh kepada dunia. Menyata pegah tidak butuh kepada dunia, yang salah. Pakan menan karena getanya mantang tahu dia dalam dunia. Han mungkin han butuh kepada dunia, sedangkan kita masih di dunia. Tiban surah hana cinta kepada dunia tetapi butuh kepada dunia, ibarat lagi orang butuh kepada WC. Kan cinta kepada WC, butuh kepada WC sebatas melepaskan kemudaratan, sebatas tertunai hajat. Naga menikmat lam WC, menyenaga menikmat lam WC, yang bisa saja membawa kebinasaan bagi dirinya. Pakan terpercik najis, trip tertinggung kenang bawasir, binasa. Maka orang yang zuhud itu ibarat orang yang butuh kepada WC. Dia itu butuh kepada dunia sebatas hajatnya, sebatas kebutuhannya. Karena han mungkin legetanya dapat dan nikmati ibadah bila mana hana penunjang untuk melakukan ibadah. Perut dia yang dalam tentai kucung ada ibadah. Lam kanan hana bu dalam tentai jatamu senang-senang dengan anak perumah. Maka butuh kepada dunia, bahkan mencari dunia. Fa inna talaba qadra hajati min halalid dunya wajibun. Mencari dunia kadar sebatas kebutuhan itu wajib. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah, amma ba'. Hadirin wal hadirat sidang jamaah subuh rahimakumullah. Mari sejenak sembari kita niatkan i'tikaf, kembali kita mengulang kaji suatu pembelajaran kaitan dengan masalah zuhud. Apa itu zuhud dan apa tanda-tandanya seseorang itu dapat dikategorikan kepada zahid, orang yang zuhud. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani wa amalan salihan wa rizqan halalan thayyiban. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa min hal ittisafu bidzuhdi, maka sebahagian daripadanya sifat yang mulia itulah bersifat dengan sifat zuhud. Apa itu zuhud? Secara bahasa zahida yazhudu zahadatan. Ada yang mengartikannya sedikit, ada pula yang mengartikannya tidak membutuhkan kepada sesuatu. Sedangkan secara istilah, wal muradu bihi khulwul batini minal maili ilal fana wa firaghul qalbi minath thiqati bidzailin. Dan bermula yang dimaksudkan dengannya zuhud itu sunyi hati
daripada condong kepada hal yang fana, hal yang musnah, hal yang binasa, dan kosong hati daripada mempercayai dengan yang hina atau mempercayai dengan yang hilang. Jadi yang dimaksud dengan kosong batin, tajarrudul qalbi min mailihi ila ta'alluqi bil umuril faniyati mim malin wa baninen wa ghairi dzalik. Artinya kosong hati daripada condongnya kepada terkait hati dengan segala perkara-perkara yang binasa, yang hancur, daripada harta dan anak dan selain demikian. Walaisal muradu bihi, dan tidaklah yang dimaksudkan dengannya zuhud khulu minad darahimi wad dananir, itu sunyi daripada segala dirham dan segala dinar. Karena yang diriwayatkan daripada Jabir, hadis marfu', Allahumma wasi' alat dunya wa zahidni fiha, ya Allah, luaskanlah kepadaku di atas dunia dan zahidkanlah akan diriku di dalamnya dunia. Dan bermula yang dimaksudkannya Nabi sallallahu alaihi wasallam as-si'atu biqadril hajati, luas dengan kadar kebutuhan. Fa inna talaba qadral hajati min halalid dunya wajibun, karena sesungguhnya menuntut kadar hajat daripada halal dunia itu wajib. Karena Rasulullah bersabda, la khaira fi man la yuhibbul mala yasulu bihi rahimahu wa yu'addu bihi amanatahu wa yastaghni bihi an khalqi rabbih. Tidak ada kebaikan pada seseorang yang tidak mencintai ia akan harta, yang sampai ia dengan sebabnya harta akan rahmatnya Allah, dan tertunai ia dengan sebabnya harta akan amanahnya Allah, dan terkaya ia dengan sebabnya harta daripada makhluk Tuhannya Allah. Jadi yang dimaksud dengan zuhud, tidak terikat hati dengan dunia, bukan tidak butuh kepada dunia. Menyata pegah tidak butuh kepada dunia, yang salah. Pakan menan karena getanya mantang tahu dia dalam dunia. Han mungkin han butuh kepada dunia, sedangkan kita masih di dunia. Tiban surah hana cinta kepada dunia, tetapi butuh kepada dunia. Ibarat lagi orang butuh kepada WC, kan cinta kepada WC, butuh kepada WC sebatas melepaskan kemudaratan, sebatas tertunai hajat. Naga menikmat dalam WC, menyenaga menikmat dalam WC, yang bisa saja membawa kebinasaan bagi dirinya. Pakan terpercik najis, trip tertinggung kenang bawasir, binasa. Maka orang yang zuhud itu ibarat orang yang butuh kepada WC. Dia itu butuh kepada dunia sebatas hajatnya, sebatas kebutuhannya. Karena han mungkin legetanya dapat dan nikmati ibadah bila mana hana penunjang untuk melakukan ibadah. Perut dia yang dalam tentai kucung ada ibadah. Lam kanan hana bu
golong tente je tamu senang-senang dengan anak perumah. Maka butuh kepada dunia, bahkan mencari dunia. Fa inna talaba qadra hajati min halalid dunya wajibun. Mencari dunia kadar sebatas kebutuhan itu wajib. Jadi yang baik terikat hati dengan dunia, cinta kepada dunia. Jadi cinta kepada dunia dengan butuh kepada dunia itu beda. Karena setiap yang dibutuhkan itu pasti dicintai. Tapi setiap yang dicintai belum tentu dibutuhkan. Lagi-lagi tanya butuh kepada makanan, pasti rindu katanya kepada makanan tersebut. Tapi ketika kita cinta kepada sesuatu, gemar kepada sesuatu, belum tentu butuh. Lagi orang gemar kepada lukisan-lukisan mewah yang harga ratusan, nah butuh, hana. Gemar kepada barang-barang antik. Oh takalan motor mewah, nah mesti tuh boh, panjang itu memakai, nah butuh, hana. Maka gemar cinta kepada dunia itu sifat tercela. Butuh kepada dunia itu sifat mulia. Makanya di ibarat hinau yang dimaksud dengan sunyi hati kepada dunia, tidak terikat hati dengan perkara yang fana. Termasuk kepada perkara yang fana harta. Karena semua harta akan hancur binasa. Anak, pangkat, jabatan, kemuliaan. Karenanya kata Ibnu Rajab rahimahullahu, la tashhadu li ahadin bidzuhdi. Jangan engkau persaksikan seseorang itu zuhud dengan zahirnya. Jadi baik takalan karena keadaan urang nyan udip gasien nyan kapasti zuhud golong dendai. Oh wate takalan sirara urang gepejuh makanan hanale dit pu kapasti zuhud golong dendai. Bahkan menan fa innak zuhda fil qalbi. Karena zuhud itu di dalam hati, hana sodepu ada. Karenanya kata Imam Ghazali, orang yang zuhud benar-benar itu zuhud, dia itu senantiasa zuhud pada zuhudnya. Orang yang bit-bit zuhud tunggu, dia itu zuhud pada zuhudnya. Artinya zuhudnya itu bukan untuk menarik popularitas, kan mengharapkan pujian. Maka orang yang zuhud itulah mereka yang benar-benar zuhud pada zuhudnya. Yang kedua, wa in kana liyadu maghmuratan bimalin halalin bimali halalin fa'ala sabilil ariyatil mahdah. Dan jika adalah tangannya itu dipenuhi dengan harta halal, niscaya maka atas jalan pinjaman semata-mata. Wa tasarrufuhu fihi bil idzni syar'i tasarruful wikalatil khassah yanzurul 'adla an dzalika tasarrufi bil mauti wa ghairihi ma'a kulli nafsin. Dan bermula tasarufnya padanya harta dengan izin syara sebagai tasaruf wikalah semata-mata. Hal keadaan ia itu menunggu akan pemecatan daripada demikian tasaruf, bangun dipecat dengan mati dan lainnya mati beserta tiap-tiap jiwa. Man menyetekedi dalam kekuasaan punuh dengan harta, kaya raya tu. Penyan urang kon zuhud, oh galam dendai. Nabi Ibrahim kaya, Nabi Sulaiman cukup kaya.
Leganya kerja cukup Jumat, berarti nyen puah na zuhud okon. Rasulullah juga bekerja keras, mengembala binatang dan sebagainya, kan menang. Tapi patah tepe draw getanya zuhud menyagat si hana de depe. Wa in kana liyadu maghmurah, seandainya pada kekuasaan kita penuh dengan harta, tak miliki getanya harta triliunan, fa'ala sabilil ariyah, yang dalam keyakinan getanya yang cuma sebatas pinjaman, kan milik tibanturah lagi getanya pengantin baru, tahu baru mau tuan, dempena baru mau tuan, tanya lintu baru, gebeut pingan baru, talam baru, dempu baru-baru, yang kepinjam tak kasihan. Maka watasarrufu fihi bil idzni syar'i, ketika harta kepinjam bak getanya oleh Allah, karena getanya bak nuduk wakil Allah, tak pakai le getanya bak yang geizin le Allah. Gebeut talam baru, pingan baru, gelah baru le tuan tu nyen kon ke milik tu pinjam siat dan danggu se tu ya mia kagu se na ke bilean benar rencana puau kan pinjam siat. Begitu pula ketika Allah memberikan kita pangkat, memberikan kita harta, memberikan kita anak, memberikan kepada kita istri, bagi istri suami, itu pinjaman. Tak preh-preh sagai pajang kepecat. Ngan pua kepecat katanya oleh Allah daripada barang pinjaman tersebut dengan kematian. Ataupun diambil kembali. Harta yang triliunan kemudian Allah menjadikan kita kembali miskin. Yang kagak pecat tu, bahkan kepecat mungkin napa dopa-dopa sebab. Yang pertama karena getanya hana layak sebagai orang yang menjadi parkir, karena ketika diparkirkan oleh Allah berbagai macam kenikmatan, Allah senantiasa mengawasi getanya layak kita menjadi tukang parkir atau tidak. Ketika barang parkiran Allah tidak kita jaga dengan sebaik-baiknya, maka Allah pasti akan memecat kita menjadi tukang parkirnya. Dan orang yang zuhud itu tidak pernah percaya dengan sesuatu yang hina, tidak pernah percaya dengan harta yang ada pada kekuasaannya. Pakai ban mufom dulu. Harta cukup le dalam kekuasaan katanya, tetapi hatinya tidak pernah yakin harta itulah yang senantiasa memberikan dia itu nikmat, tidak. Tetapi yang dia yakini rasanya nikmat, senang, bahagia, ceria karena Allah memberikan kesenangan, karena Allah memberikan kebahagiaan, karena Allah memberikan keceriaan. Walau kana makanan ba'jarau, tapi hatinya tidak pernah yakin nyo makanannya akan mampu iputrawalun hana sawasi yang putrawalun Allah, maka bisa saja makanan bak jarawalunnya han sempat lun pejuh. Makanya kena bahasa menyehana rezeki yang bak bibir hot ulua serelau laulang kan menang menyehana rezeki atra lampruat tu suat ulua. Karena teradanya waktu suat supaya atra mana rupanya melalui lewat babah kita nyori mamah siat nyak mangat icerna le mana hana yakin, hana terpikat, hana terikat hati dengan apa adanya, hana yang geken dengan zuhud tu kan hanja kaya tu salah anda. Karena sebahagian orang yang mengartikan zuhud tidak boleh mencari dunianya salah kan mana ni, hatinya tidak terikat dengan dunia. Kapanpun Allah mengambil silakan, itu adalah milik Allah. Kan hanjut le katanya na moto na rumah perumah le tari-tari lah kan ya ada masalah ya
Ada masalah ya. Tapi hana terikat li katanya dengan hal yang demikian. Yang geken dengan zuhud. Maka kata Imam Ghazali rahimallahu anhu, tanda-tanda orang yang zuhud itu ada 3 kata beliau. Tanda-tanda orang yang zuhud, yang pertama, Allah yafraha bimawjudin wala yahzana ala mafqudin. Tidak pernah merasa bangga bimawjudin, dengan mawjud, dengan memiliki harta, dengan sebab memiliki pangkat, dengan sebab memiliki kemuliaan. Tidak pernah merasa bangga. Wala yahzana ala mafqudin, dan tidak pernah merasa sedih, tidak pernah merasa gundah ketika semua itu tidak ada. Oh wate gasian, hana susah. Oh wate kaya, hana mbong sih, hana senang gedat biasa mendak. Bahkan hana merasa leganya berbangga diri ketika memiliki harta, karena dia sadar saya bukan pemiliknya, tapi saya hanya merupakan orang yang menerima titipan daripada pemiliknya. Hana bangga, hana teput ya, yang keken urung zuhud. Maka tanda urung zuhud, ketika ada kenikmatan dia itu tidak membanggakan diri, ketika hilang ataupun tidak adanya kenikmatan dia pun tidak bersedih hati. Ya urung zuhud. Tetapi menyatakan di nak kenikmatan bangga hana, tapi wate gadah kenikmatan susah gundah, yang golong zuhud benar mendua ini. Ketika ada harta, ada pangkat, ada jabatan, tidak merasa berbangga diri. Ketika hilang semuanya tidak merasa gundah, tidak merasa gelisah. Bahkan hanya merasa gundah karena dia itu menilai dirinya, mungkin saya tidak layak menjadi tukang parkir, makanya gecok pulang lah Allah. Bahkan gecok ane ba ulun, mungkin lun hana layak le menjadi parkiran, tukang parkir. Tanda yang kedua, ayyastawiya indahu dhammuhu wa madduhuhu. Dia itu senantiasa sama pada dirinya dhammuhu, orang yang mencelanya, wa madduhuhu, dan orang yang memujinya. Selama dia itu dalam kebenaran, maka apakah ada orang yang mencela atau orang yang memuji, itu biasa-biasa saja. Kacela kacelahan, kacela kaketan ke, kapuja kapuja han kapuja kaketan. Artinya apa? Ketika dicela tidak merasa tercela karena dianya itu dalam kebenaran, ketika dipuji tidak merasa terpuji. Karena kenapa? Dia berada dalam hal yang terpuji karena taufiknya Allah, bukan kemampuan dirinya. Karena dia sadar melakukan kebaikan itu bukan semata-mata hasil daripada ikhtiarnya, tapi karena taufik daripada Allah Ta'ala. Maka menyatakan di dengku getanya tak semua buat ataupun hal yang lain, tak semua buat hana urung puja-puja, itu ya jali mandomi pegah hana betul yang lu pegah, hana somu dingopi, hana somu menghormati pi, dan hana zuhud lah. Berarti kitanya matang mengharapkan dunia, pujian daripada manusia itu dunia. Apalagi lihat tak semua buat na yang pegah na para jamaah ke pegah em ke dengar firan tu hana gat pasurah kagak hai kwaja ni, hanya berarti hana zuhud tu. No dengar hana dengar, no puja hana puja, selama yang lun sampaikan itu sebuah kebaikan, yang kenyanya dengan zuhud. Tidak mengharapkan apapun daripada pujian manusia, yang zuhud ke nunggu. Yang karena sifatnya bagetanya, karena alhamdulillah ka zuhud. Yang ketiga, kata Imam Ghazali,
Tanda orang yang zuhud itu ayyakuna ansahu billahi ta'ala wal ghalibu ala qalbihi halawatat ta'ah. Bahwa ada ia itu senantiasa gemarnya itu dengan Allah Ta'ala, dan buktinya hatinya senantiasa halawatat ta'ah, merasa manis ketika dia itu melaksanakan amal kebajikan. Yang tanda urun zuhud tu senantiasa rindu kepada Allah, cinta kepada Allah. Tak bukti orang yang cinta ke Allah ketika dia melakukan amal kebajikan, disitulah dia itu mendapatkan manisnya rasa. Pakai ban maksud dia bernikmat-nikmat dengan ibadat tu. Ya orangnya kata zuhud tu. Bahkan dia menikmat-nikmat dengan ibadah karena dia sadari hanya dengan jalan yang demikian dia semakin dekat dengan Allah. Karena hatinya terpaut cinta kepada Allah. Makanya kata para alim ulama, cinta kepada dunia dan cinta kepada Allah itu tidak akan bersatu di dalam hati yang satu. Han tepat tu. Ati kita nyo sabah tu. Lam sabah atinya musapat cinta ke dunia dan cinta ke Allah. Nya hitim tepat tu. Maka gebuh bandingan oleh para ulama seperti di dalam satu gelas tidak mungkin bersatunya air dengan udara. Han tepat tu. Lam sabah gelah bermusapat hinan ia bermusapat angin hitim. Maka menyepunah ia lam gelah gadah angin, menyepurlah berpunah angin bepasau ia. Hitim tepat duai bertentangan antara air dan angin. Bila mana gelas tersebut dipenuhi oleh air, maka hilang semua anginnya. Bila mana semua gelas itu terisi dengan angin, jangan ditumpahkan air ke dalamnya. Maka katakan sawale iya dengan angin. Ia diibarat kepada cinta kepada dunia. Angin diibaratkan cinta kepada Allah. Sawale tu. Le tak tumpah ia dalam gelas kadente di angin. Di tak tumpah ia di dalam gelas kadente le angin tu. Maka yang bisa menilai adalah diri pribadi. Orang lain hanapat genilai katanya zuhud dengan hana tu. Maka tidak bisa dinilai la tasyadu li ahadin bid zuhdi. Han dia takalan tungku mutuah sirara urung zuhud secara zahirnya tidak dapat dilihat. Karena bila mana seseorang itu dipenuhi dengan harta, dan tidak mustahil beliau itu adalah orang yang zahid. Para sahabat banyak yang memiliki harta. Abdurrahman bin Auf kaya raya, cukup kaya Abdurrahman bin Auf. Abu Bakar As-Siddiq kaya raya. Apakah mereka tidak zuhud? So pegahan zuhud sahabat-sahabat Nabi. Maka bek sampuan na pemahaman bagetanya lon rindu kepada sifat zuhud. Kahanali kerja aja kakon. Tanya guru kahanali mengajar, tanya pegawai kahanali tamang kentu, tanya kontraktor kahanali ikut tender nya kakon salah nunggu kemenan. Jadi zuhud itu hatinya tidak terpaut dan terikat dengan harta. Bahkan hanya terikat dengan harta karena hatinya itu terikat dengan Allah. Allah. Apapun Allah. Bila mana dia menikmati suatu nikmat, maka yang terasa baginya bukan nikmat dari sesuatu tersebut, tetapi yang terasa baginya nikmat karena Allah masih memberikan kepadanya nikmat. Kan kemakanan yang nikmat yang diikat hatikan, ke Allah yang binikmat yang diikat hati. Yang kata hukum. Pakan la yahzanu bih ahwati hana sapuna karena dia yakin. Allah. Po yakin innallaha ala kulli syai'in qadir. Ahwati hana harta menyelung menteng naha udep yang dehan.
menyalun menteng naha udep yang telunhan, karena Allah telah menjanjikan pakaian dan harta buat kita. Enak tak? Anak tu tak? Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Hana makhluk yang melata-lata di atas bumi kecuali Allah telah menanggung rezekinya. Wa fis sama'i rizqukum. Di langit Allah telah menetapkan rezeki buat kamu. Wa ma tu'adu. Apa saja ketetapan yang berkaitan denganmu. Janji Allah ketetap dulu. Langkah rezeki pertemuan maut. Kajalah. Maka hanali rasa gundah dulu. Menyena menteng rasa gundah ni katanya. Nyo nak puas pajuh singa. Berarti hana yakin ke Allah dulu. Nyo anak kalapan nyo. Long bi nafkah. Nyo berarti hana yakin ke Allah dulu. Oleh karenanya sering ulun tuan ulang-ulang supaya kita memiliki sifat yang mulia diawali dengan tauhid yang benar. Menyetauhid lagi katanya kabutoy kata tulis siapa itu Allah yang sebenarnya, maka insya Allah dengan sendirinya akan lahir akhlak yang mulia. Makanya harus seiring antara tauhid dengan tasawuf. Tasawuf mentang hana tauhid sesat dulu. Tauhid mentang hana tasawuf yang belum sempurna. Maka dengan adanya tauhid yang sebenarnya, maka tasawuf akan lahir dengan sendirinya. Ketika kita telah mengenal siapa Allah yang sesungguhnya, dengan sendirinya akan lahir katanya sifat-sifat kemuliaan. Pakon hantar je cuma-cuma. Karena Allah basirun dia kalau ndak lemu sabar urang. Pakon hana fitnah gob. Allah ada ke dengar walaupun hana tahu dengar. Maka tetap semuanya diawali dengan tauhid. Oleh karenanya hadirin sekalian, sidang jamaah subuh rahimakumullah, kegetanya gebi oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk senantiasa memohon. Makanya doa itu merupakan senjata terakhir bagi kita. Lagi Allah taala lagi doa yang sering kita baca, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Yang God memang God ya Allah, tetapi yang Godnya golom tente ulun tuan tepua God. Maka Allahumma ya Allah arinal haqqa, nampakkanlah kepada kami akan yang hak. Haqqa, benar-benar itu menjadi hak. Ya Allah, nampakkanlah kepada kami sesuatu yang benar, itu benar-benar nampak benar bagi kami. Warzuqna ittiba'ah, dan berikanlah kekuatan kepada kami agar kami mampu mengikuti kebenaran tersebut. Wa arinal batila batila, ya Allah, nampakkanlah kepada kami sesuatu yang batil, benar-benar nampak pada kami itu batil. Warzuqna jitinabah, dan berikanlah kekuatan kepada kami agar kami mampu menjauhkannya. Pakan tamu doa yang lagi nyantengku, karena kadang-kadang tak tepuannya sesuatu yang benar. Belum tentu deh bagetanya benar, ataupun deh bagetanya benar. Belum tentu tak buat dulu. Oleh karenanya setiap ada hidayah belum tentu ada taufik. Setiap ada taufik pasti diawali oleh hidayah. Petunjuk Allah karena dah petunjuk Allah. Sembahyang duha sunnah cukup le pahala. Umah cukup galak tak buat. Sembahyang tahajud sunnah cukup raya pahala. Umah cukup galak kan buat galam. Hidayah kana taufik dan. Nyawa dengar fadilah buat. Umah cukup senang tak ikut pengajian. Kamu lain ni ke ikut galam. Hidayah sudah, taufik belum. Dan kadang-kadang lagi tanya nyan batil tapi handa bagi tanya batil. Sebagai contoh dah riba sih kada ada puan yang haram. Manho mai alah kadang-kadang kau nah mentara gulam. Ataupun si kata dia puan yang haram riba tersebut. Tapi karena Allah tidak memberikan kekuatan, tidak mampu kita menjauhkan haram tersebut. Makanya kekuatan melaksanakan hak, kekuatan menghindari yang batil itu adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka hanali terikat dirinya kepada dirinya
begitu pula tidak lagi terikat dirinya kepada yang lainnya, tetapi senantiasa terikat dirinya semata-mata kepada Allah. Nyokonya urung zuhud. Maka taulang pakiban kepenan dengan urung zuhud. Orang yang zuhud adalah orang yang tidak terikat hatinya dengan kenikmatan dunia, bukan tidak butuh dirinya kepada dunia. Ibarat lagi urang butuh kepada WC, tetapi hana terpikat hati menikmat-nikmat di dalam WC. Pakon karena getepa menyaga menikmat-nikmat dalam WC akan membawa mudarat. Kahana tu rembong terpercik najis. Maka orang yang bernikmat dengan nikmat dunia, ingat pasti akan membawa mudarat. Akan membawa mudarat. Dak hantu rembong dunia yang di urang akhirat, akan tetapi terpercik najis. Legop yang muruk ke katanya, legop yang iri ke katanya, yang mudarat tetap akan terjadi. Maka katanya bandum idonya Allah titipkan nikmat yang ibarat lagi pengantin baru tu, lagi darah baru wo batuan, lagi lintu baru wo batuan, yang pakai ubi yang hawa, tapi ingat pakai gelah untuk jami, beda rencana pakai gelah untuk duduk ke kursi, gepeh di tuan, pakai pengan untuk bobo. Beda rencana peh tidak dalam pinggan gepeh tu. Begitu pula ketika Allah memberikan nikmat kepada kita, itu titipan Allah kepada kita. Pakai nikmat tersebut sesuai dengan izin Allah. Menyahanta pakai lagi sesuai izin Allah, prebe uro akhirat gepeh dengan azab neraka. Ya enak tak? Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marju wal ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.